Babak 95, Gaya dari Grand Patriarch. Ekspresi Luyo acuh tak acuh. Mengapa saya melakukan sesuatu yang begitu tidak berarti? Mereka hanya sekelompok kentang goreng kecil. Dia mengelus jenggotnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melupakannya. Setelah para pembudidaya pergi, lingkungan mereka menjadi sunyi. Yuan R kecil berbicara pada saat ini, "Tuan, mengapa kita tidak mengejar mereka dan membunuh mereka?" "Mengapa?" Luyo bertanya. "Mereka mengutuk dan menuduh Anda atas sesuatu yang tidak Anda lakukan. Kami harus pergi dan membunuh mereka. Anda tidak dapat dituduh secara salah tanpa alasan," kata Yuan R kecil dengan benar. "Aku tidak bisa berkata-kata oleh logikanya." Luyo tidak memikirkan kata-kata Yuan R. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir mereka sedang mengutuk orang lain." Pada saat ini, langkah kaki yang mendekat bisa terdengar, disertai dengan sedikit getaran di tanah. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka melihat sekelompok orang datang ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Mereka sedang menunggang gunung yang epik. Tunggangan jauh lebih berharga daripada kereta terbang. Kereta terbang hanya sulit dibuat, tetapi setiap pembudidaya dengan bahan dan formasi yang tepat dapat mengaktifkannya. Mount jarang digunakan untuk memulai. Mereka sulit ditangkap dan bahkan lebih sulit dijinakkan. Sebuah gunung besar muncul perlahan dari hutan. Tubuhnya menyerupai dinding kastil sedangkan kakinya seperti pilar batu. Ini adalah gunung epik, Raja Gajah. Itu kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Ia bisa bermanuver di jalur pegunungan yang terjal dan menyeberangi sungai yang deras. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukannya adalah terbang. Raja Gajah membawa kereta di punggungnya. Kereta itu selebar bahunya. Itu sederhana tapi sekaligus boros. "Raja Gajah," gumam Yuan R kecil. 3 pembudidaya melayang di sisi Raja Gajah. Ada 1 pembudidaya perempuan dan 2 laki-laki. Mereka keluar dari hutan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Raja Gajah menempuh beberapa meter dalam 1 langkah. Setiap kali dia melangkah maju, suara gedebuk keras bisa terdengar. Luyo memberi isyarat kepada Yuan R untuk pergi bersamanya. Seperti kata pepatah, air sungai tidak mengganggu air sumur. Oh! Yuan R kecil mengikuti tuannya dengan patuh. Mereka menuju desa ikan naga. Namun, mereka baru saja mengambil beberapa langkah ke depan ketika gadis muda yang berdiri di samping Raja Gajah mendekati mereka dengan pedang terbang. Dia berdiri di atas pedang terbangnya saat dia berkata dengan kasar, "Hei!" Melihat bahwa gadis muda itu hanya seumuran dengannya, Yuan R kecil marah dengan keberanian gadis muda itu karena menghalangi jalan mereka. Dia menjawab, sama kasarnya, "Hei apa? Minggir!" Luyo mengelus janggutnya dan menatap gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Seorang kultivator alam pengadilan ilahi. Dia tampak berbakat, tapi dia jauh dari Yuan R. Tidak layak bagi saya untuk menyia-nyiakan kartu item saya pada kelompok pembudidaya yang tidak berguna ini. Gadis dengan pedang terbang itu meletakkan 1 tangan di pinggangnya saat dia menunjuk ke Yuan R kecil. Dia mengumumkan dengan arogan, "Saya murid ke-9 dari Pavilion Langit Jahat, si Yuan R. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda melihat 10 pembudidaya berlari ke arah ini?" Little Yuan R tertegun. Amarahnya berkobar, dan dia tidak lagi memiliki mood untuk mendengarkan kata-kata gadis muda itu. "Kamu berani menyamar sebagai aku? Saya tidak bisa menerima ini." Dia mendorong dirinya sendiri dari tanah dan meluncurkan dirinya ke arah gadis itu seperti anak panah yang ditembakkan. Bang! 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 2 dari mereka mulai bertarung dengan ganas. Dalam hal kekuatan fisik, slip giok kemurnian Agung Yuan kecil tidak ada bandingannya. Si palsu tidak mengharapkan Yuan R untuk menyerangnya begitu tiba-tiba sehingga dia benar-benar lengah dan dipaksa mundur. Bang! 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 Little Yuan R menggunakan tangan dan kakinya. Dia bergerak dengan kecepatan kilat saat dia menyerang lawannya. Emosi gadis kecil ini masih berapi-api. Luyo melirik Raja Gajah. Orang-orang di sana sepertinya tidak berencana untuk bergerak. Kultivator yang berkelahi dengan Yuan R kecil berada di alam pengadilan ilahi. Little Yuan R lebih dari mampu menangani beberapa jenis lawan ini. Namun, orang di Elephant King harus memiliki basis budidaya di alam kesengsaraan Divinity baru lahir, setidaknya. Jika orang itu bergerak, Yuan R kecil tidak akan punya harapan untuk menang.
Namun, orang itu sepertinya tidak tertarik untuk bergerak, hanya melihatnya dengan rasa ingin tahu. Perhatian orang itu terfokus pada Little Yuan Er. Bang! 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 Sementara Lu Yao sedang menghitung dalam pikirannya, Yuan Er kecil terangkat dan mendaratkan serangkaian tendangan, menyebabkan gadis muda itu jatuh. Bang! Ketika si palsu jatuh ke tanah, dia terus berguling-guling di punggungnya. Dia tampak babak belur. Tepat ketika si pemalsu berencana bangun untuk ronde berikutnya, sebuah suara rendah berbunyi, mundur. Suara itu datang dari orang di punggung Raja Gajah. Lu Yao memandang orang itu. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih muncul dari kereta di punggung Elephant King. Matanya dalam, dan wajahnya penuh kerutan. Sekilas, dia benar-benar mirip dengan Ji Tiandao ketika Lu Yao baru saja pindah ke sini. Namun, karena Lu Yao menggunakan kartu pembalikannya, penampilan luarnya telah banyak berubah. Karena alasan ini, ada perbedaan mencolok antara penampilannya dan penampilan lelaki tua ini. Nama, Ding Fan Qiu. Ras, manusia. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Ding Fan Qiu berdiri dengan satu tangan di punggungnya. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia melihat Little Yuan Er. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Lu Yao dan bertanya, "Kamu tidak takut padaku?" Lu Yao menjawab dengan acuh tak acuh, "Mengapa saya harus takut?" Ding Fan Qiu menunjuk Yuan Er kecil dan berkata, "Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika ini terjadi pada hari lain, aku akan menghukummu karena bersikap kasar." Yuan Er kecil tidak bisa menahan tawanya. Dia turun dari udara dan pindah ke sisi Lu Yao. Dia menunjuk ke arah Ding Fan Qiu yang berdiri di atas Raja Gajah dan berkata, "Orang tua, tahukah kamu siapa orang ini?" Tatapannya sangat marah seolah-olah berkata, "Tuanku akan menunjukkan konsekuensi menyamar sebagai dia." Tanpa menunggu Lu Yao berbicara, Ding Fan Qiu memandang Yuan Er kecil lagi. Sedikit kegembiraan melintas di matanya seolah-olah dia baru saja melihat mangsa. Namun, ekspresinya tenang saat dia berkata, "Gadis kecil, kamu sangat berbakat. Sangat jarang seseorang semuda kamu mencapai alam pengadilan ilahi." Little Yuan Er mendekati Lu Yao. Dia menjulurkan lidahnya pada gadis yang dia kalahkan. Ekspresi Lu Yao tetap tenang, dan dia tidak menjawab. Ding Fan Qiu tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Lu Yao dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya yakin Anda pernah mendengar nama saya yang perkasa, perumah tangga tua." Lu Yao mengelus jenggotnya dan berkata tanpa nada sedikit pun, "Aku sudah lama tinggal di pegunungan. Aku khawatir aku tidak tahu banyak tentang dunia luar." Dua pembudidaya lainnya di samping Ding Fan Qiu tampak marah dengan kata-kata ini. Ding Fan Qiu melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Aku akan memberitahumu semua tentang diriku." Setelah itu, dia berkata, "Silakan, naik kereta." Jelas dia mengancam mereka. Ekspresi kaget bisa dilihat di wajah murid Ding Fan Qiu. Mereka tidak bisa memahami tindakan tuan mereka. Namun, mereka tidak ragu-ragu saat terbang menuju Lu Yao dan Yuan Er kecil. Lu Yao berpikir, apa yang mereka lakukan di dekat sungai Measure Heaven? Basis kultivasi Ding Fan Qiu ini berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Dia menggunakan namaku dan tidak takut diburu oleh orang-orang dari jalan mulia. Pasti ada lebih dari yang terlihat oleh orang ini. Namun, tidak ada orang di dunia ini yang dapat mengancam atau menakuti Lu Yao, bahkan Ding Fan Qiu pun tidak. Lu Yao bertanya, "Apakah Anda akan mengukur sungai surga?" Saat dia berbicara, kartu item yang samar-samar bersinar muncul di tangannya. Semua orang tidak menyadari hal ini, mereka bahkan tidak merasakan fluktuasi auranya. Pada saat yang sama, Ding Fan Qiu masih mengudara. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berdiri tepat di depan gerbang neraka. Jika Ding Fan Qiu menjawab dengan negatif, Lu Yao tidak akan ragu untuk menggunakan kartu item. "Memang, aku sedang menuju sungai Measure Heaven. Elephant King bisa bermanuver melewati semak duri dengan mudah. Ayo naik." Murid-murid di sebelah Ding Fan Qiu juga membuat gerakan mengundang. Cahaya samar di tangan Lu Yao menghilang seketika. "Umurku sudah lanjut dan tidak bisa bergerak dengan baik. Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu," kata Lu Yao dengan tenang. "Orang tua, apakah kamu akan ke Measure Heaven River juga?" Ding Fan Qiu bertanya. Lu Yao mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berkata, "Kamu tampaknya tertarik pada Measure Heaven River." Ding Fan Qiu terkekeh sebelum ekspresinya berubah tenang dan dingin.
Dia melambaikan tangannya dengan mencolok. Seolah diberi aba-aba, Raja Gajah menekuk kaki depannya untuk menurunkan kereta di punggungnya.